جلي ساداتنا جلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتى بنية القبول تمام كل سول ومأمول وعلى نية صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح العلماء العاملين فسر المحدثين ومشايخنا في الدين مؤلف هذا الكتاب وغفر الله لهم ولوالديهم ولوالدينا أجمعين وبنية أن الله ينفعنا بعلومهم وبأسرارهم بركاتهم وإلى حضرة النبي محمد المصطفى والمجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas qala ha'un qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun haddatsana Malikun an Abdullah bin Abi Bakr عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قلت لا أرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبي. Mentahdiskan kepada kami oleh Ishaq bin Musa, mentahdiskan kepada kami oleh Ma'nun, mentahdiskan kepada kami oleh Malik, riwayat dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi, riwayat dari Abi Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana senantiasa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Lalu Aisyah menjawab, tidaklah senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan pada bulan Ramadan dan tidak pada bulan yang lainnya di atas 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangannya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanya daripada eloknya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat, kemudian beliau tidur. Berkata Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum bahwasanya engkau witir? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya 2 mataku tertidur, tapi tidak tertidur hatiku. Wabilai qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an ibni Shihabin an Urwata an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Mentahdiskan kepada kami oleh Ishaq bin Musa, mentahdiskan kepada kami oleh Ma'an, mentahdiskan kepada kami oleh Malik, riwayat dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat di malam hari 11 rakaat. Beliau witir daripadanya dengan 1 rakaat. Maka apabila selesai daripadanya, beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan. Wabihi qala haddatsana
ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحواس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. Mentahdiskan kepada kami oleh Hannad, mentahdiskan kepada kami oleh Abul Ahwas, riwayat dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, senantiasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 9 rakaat. Bila qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri 'anil A'mash nahwahu. Bila qala haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far akhbarana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Hamzah rajulin minal Ansari an rajulin min Bani Absin an Hudzaifah bin al-Yamani annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-laili qala falamma dakhala fi as-salati qala Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah qala thumma qara'a al-baqarah thumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi wa kana yaqulu subhana rabbiyal 'azimi subhana rabbiyal 'azimi thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi wa kana yaqulu li rabbil hamdu thumma sajada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi fa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sahu fa kana baina sajdataini nahwan min as-sujudi wa kana yaqulu rabbighfirli hatta qara'a al-baqarata wa ala imrana wan nisaa wal ma'idata aw al-an'ama syu'batu alladhi shakka fil ma'idati wal an'ami qala Abu Isa wa Abu Hamzah ismuhu Talhah bin Zaid wa Abu Hamzah ad-Dubai ismuhu Nasr bin Imran. Mentahdiskan kepada kami oleh Muhammad bin Al-Musanna, mentahdiskan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far, mengkhabarkan kepada kami oleh Syu'bah, riwayat dari Amr bin Murrah dari Abi Hamzah, laki-laki daripada Ansar, daripada laki-laki daripada Bani Abs, riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada malam hari. Ia berkata, maka tatkala masuk pada waktu salat Nabi berkata, Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Ia katakan kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah, kemudian beliau sujud, beliau ruku akan rukunya seumpama daripada berdirinya. Dan senantiasa beliau ucapkan subhana rabbiyal azimi. Kemudian beliau angkat kepalanya senantiasa berdirinya seumpama daripada rukunya. Dan senantiasa beliau ucapkan li rabbil hamdu. Kemudian beliau bersujud, maka senantiasa sujudnya itu seperti daripada berdirinya. Maka senantiasa beliau ucapkan subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau angkat kepalanya, maka senantiasa apa yang ada di antara dua sujud seumpama daripada sujudnya. Dan senantiasa beliau ucapkan rabbighfirli sampai beliau membaca Al-Baqarah dan Al-Imran dan An-Nisa dan Al-Maidah atau Al-An'am. Syu'bah yang ragu pada Al-Maidah dan Al-An'am. Berkata Abu Isa dan Abu Hamzah namanya Talha bin Zaid, dan Abu Jamrah ad-Dubai namanya Nasr bin Imran. وبلي قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا أبو الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. Mentahdiskan kepada kami oleh Abu Bakar Muhammad bin Nafi al-Basri, mentahdiskan kepada kami Abdul Samad bin Abdul Waris, riwayat dari Ismail bin Muslim al-Abdi, riwayat dari Abil Mutawakkil, riwayat dari Aisyah, beliau berkata, bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam dengan satu ayat daripada Al-Qur'an. Wabilai qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah Ashi an Abi Wa'il an Abahi qala sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in qila lahu wa ma hamamta bihi
Qala hamamtu an a'uda wa ada'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mentahdiskan kepada kami oleh Mahmud bin Ghailan, mentahdiskan kepada kami oleh Sulaiman bin Harb, mentahdiskan kepada kami oleh Syu'bah. Riwayat dari Al-A'mash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, aku salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa Nabi berdiri sampai timbul prasangka dengan satu perkara yang buruk. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, dan apakah engkau berprasangka dengannya? Apakah engkau berprasangka dengan Nabi? Ia menjawab, aku berprasangka buruk bahwa aku ingin duduk dan ingin meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabilai qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jarirun 'anil A'mashi nahwahu. Wabilai qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abi Nadri an Abi Salamah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun fa idza بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. Mentahdiskan pada kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari, mentahdiskan kepada kami oleh Ma'an, mentahdiskan kepada kami oleh Malik, riwayat dari Abi Nadhr, dari Abi Salamah, dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau salat dalam keadaan duduk. Lalu beliau membaca dan beliau dalam keadaan duduk, maka ketika tersisa daripada bacaannya seukuran 30 ayat atau 40 ayat, beliau bangun lalu beliau membaca dalam keadaan berdiri, kemudian beliau ruku dan beliau sujud. Kemudian beliau lakukan pada rakaat yang kedua seumpama demikian itu. Wabilai qala haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Hushaimun qala haddatsana Khalidun al-Khadza'u an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi faqalat kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. Mentahdiskan kepada kami oleh Ahmad bin Mani, mentahdiskan kepada kami oleh Hushaim, mentahdiskan kepada kami oleh Khalid al-Khadza, riwayat dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada salat sunnahnya. Lalu Aisyah menjawab, senantiasa baginda Nabi salat di malam yang panjang dalam keadaan berdiri dan di malam yang panjang dalam keadaan duduk. Maka ketika beliau membaca dalam keadaan berdiri, beliau ruku dan beliau sujud dan beliau dalam keadaan berdiri. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, beliau ruku dan beliau sujud dalam keadaan duduk. Wabilai qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Ibn Shihab an Sa'ib ibn Yazid an al-Muqtalib ibn Abi Wada'ata as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surati wa yurattiluha hatta takuna atwala minha. Mentahdiskan kepada kami oleh Ishaq bin Musa al-Ansari, mentahdiskan kepada kami oleh Ma'an, mentahdiskan kepada kami oleh Malik, riwayat dari Ibnu Syihab, dari Sa'ib bin Yazid, dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah as-Sahmi, riwayat dari Hafsah, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada salat sunnahnya dalam keadaan duduk, dan beliau membaca dengan surah dan beliau mentartilkannya sehingga jadilah surah tersebut lebih panjang daripada surah yang lain yang lebih panjang darinya. Ya. Kalau kurang tertambahin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laqala sana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Ha itu artinya tahwilus sanad, artinya pindah sanad.
Wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Abdullah bin Abi Bakrin an abihi anna Abdullah bin Qais bin Mahramata akhbarahu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala la armuqanna salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam patawassadtu atabatahu au qustatahu fasalla Rasulullah sallam rakaatain khafifatain summa shalla rakaatain tawilatain summa shalla rakaatain wa huma dunal lataini qablahuma 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 summa awtara fazalika salasa asarota rakaatan. Berapa rakaat Nabi qiyamul lail ya? 13 rakaat. Jadi 13 rakaat itu 2 6 kali 2 berapa? 12. Kemudian summa autaro dia witir 3. Ya, ada witir 1 11. Lalu witirnya 3. Bazalika salasa asyarota rakaatan. Jadi 6 kali 2 12 tambah witir 1 13. Jadi hitungan 13 itu jadi qiyamul lailnya itu 12 witirnya 1. Jadi 2 yang pertama agak panjang ya, ringan. Yang pertama itu ringan ya, baru mulain ya, gigi 1 ya masih pelan ya enggak. Kemudian habis berikutnya dua rakaat berikutnya panjangan. Kemudian berikutnya rendahan, di bawah lagi ya, maksudnya ukuran lamanya baca surahnya. Kemudian mungkin kemari, mungkin dekat, surahnya mungkin kalau kita surahnya mungkin pendek ya, pendek. Yang pertama aja tuh tadi pendek, kemudian langsung tinggi, towil, kemudian di bawah, duna itu di bawah lagi ya, cuma taro. Jadi 13 rakaat itu ya, yang 1 witir ya, yang 12 itu namanya qiyamul lail ya. Kalau di Ramadan ya qiyamul Ramadan namanya ya, qiyamul Ramadan udah termasuk qiyamul lail itu ya. Jadi sholat Nabi itu di waktu malam hitungannya enggak pasti, bisa 13, bisa juga ada riwayat 13 itu 12 ditambah 1 witir ya, atau 15 12 witirnya 3 witirnya 3 rakaat ya. Itu hadis yang tadi kita baca ya. Jadi kalau 13 itu 12 qiyamul lailnya ya, atau kalau di bulan Ramadan ya qiyam Ramadan ya. 3-nya witir, jadi bisa juga jadi 15 ya. Qultu la yalzamu zalika li anna aksarat tahajjud indahum isnata asyara rakaatan. Tahajud itu kan ya salat malam namanya. Ya salat malam itu bisa tahajud, bisa qiyamul Ramadan ya, bisa witir ya, semuanya. Jadi enggak melazimkan tahajudnya tadi itu 12 ya enggak.
Nah ini hadisnya ceritanya adalah Nabi diperhatikan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Jadi la armuqanna salatan nabi patawassadtu atabatahu au pusatahu fasalla Rasulullah SAW. Jadi ini riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah. Ini dijelaskan masalah sholat Nabi, dijelaskan sama Aisyah. Bagaimana Aisyah ditanya bagaimana sholat Rasul di dalam Ramadan. Nah kalau tadi kan nggak dibilang Ramadannya, enggak. Gimana sholat Nabi di Ramadan? Jawab Aisyah, Nabi sholat Ramadan itu enggak lebih dari 11. Yusolli arba'an, ya sembahyang 4. Kemudian surahnya panjang-panjang. Ya. Kemudian sholat lagi 4, ya juga begitu, surahnya panjang. Kemudian dia sholat lagi 3 rakaat. Nah itu kata Aisyah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah tidur sebelum witir? Ya jawab Nabi, ya Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Dua mata saya memang tidur, tapi hati saya enggak tidur. Nah ini hadis ya dipaham oleh sebagian saudara kita ya, bahwa tarawih itu 11, 44 tambah 3. Nah ini kan yang salat Ramadannya itu 443, ya itu berdasarkan hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis yang kita baca ini. Apakah ini hadis tentang sholat tarawih apa bukan? Pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu belum ada istilah tarawih. Yang ada qiyamu Ramadan. Li hadis man qama Ramadana imanan wahtisaban. Ya. Jadi yang zaman Nabi itu belum ada istilah tarawih. Zaman Abu Bakar juga belum ada istilah tarawih, ya. Tarawih itu adanya pada zaman Sayyidina Umar, ya. Jadi ini kalau dijadiin hadis tarawih nggak pas. Ya ini hadis tentang apa? Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, ya. Bukan belum ada istilah tarawih, enggak. Jadi anna ya qala syekhuna fi misbahuz zalam ini ya. Anna salat tarawih lam takun ma'lumatan fi ahdi Rasulullah SAW wala fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu an. Bahwasanya salat tarawih belum maklum pada masa Rasul SAW dan tidak juga pada masa Abu Bakar. Nah, salat tersebut pada masa Nabi dan pada masa Abu Bakar itu namanya salatul qiyam atau qiyamu Ramadan. Jadi berdasarkan hadis man qoma ramadhana imanan wah tisaban. Jadi bukan hadis masalah ini, bukan masalah tarawih. Ya, qiyamu Ramadan.
Dan ini dilakukan oleh Nabi bukan saja Ramadan, tapi juga di lain Ramadan begini. 4-4-3. Ya. Jadi hadisnya tuh coba perhatikan. Maka Rasulullah SAW liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi Ramadan. Jadi salat Nabi, hadis ini bukan hadis masalah khusus Ramadan ya enggak. Di bulan selain Ramadan juga begini Nabi. 4-4-3 begitu. 4-4-3. Kemudian apakah 4 itu 2 kali salam apa sekali salam? Ya. 4-4-3. Ya, 4-nya itu sekali salam apa 2 kali salam? Kalau Imam Syafi'i yaitu dua-dua, ya, memakai hadis salatul lail masna dua-dua. Nah ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi itu 4 sekali salam. Nah kalau mau mencari itu 4 1 kali salam itu pengambilannya dari mana? Imam Abu Hanifah. Jadi dalam syarah Sama'il ini syarah saya megang syarahnya, syarah Sama'il Jam'ul Wasail fi Syarhis Sama'il Ta'lib Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Lughawi Al-Muqri Abil Hasan Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari Al-Harawi Al-Makki Al-Hanafi. Ya, wafat tahun 1014 Hijriah. Nah ini dia bikin menjelaskan sarahnya tentang sholat 4. Zahirul hadis ya dulu ala anna kullan minal arba bisalamin wahid. 1 kali salam dia. Wa huwa afdalu inda Abi Hanifah bil malawain. Ini yang paling afdal menurut Abu Hanifah. Tapi sahabat Abu Hanifah bilang masna ya. Payam bagi ayyusalli as-salik arba'an bisalamin marratan wa bisalamaini ukhra jam'an bainar riwayatain wa riayatan lil mazhabain. Jadi masalah hadis yang 4 rakaat sekali salam itu bukan ulama Syafi'iyah, tapi itu ulama Hanafiyah, enggak. Ulama apa? Hanafiyah gitu. 2 kali apa? 2 kali salam, enggak. Dengan dalil apa? Salatul lail masna gitu. Kalau Imam Syafi'i bilang apa? Lau shalla arba'an bi taslimatin wahidah la yasih, enggak sah. Itu yang sering dibaca itu dia. Ya, kalau shalla arba'an bi taslimatin wahidah lam tasihha. Ini di Kiai dalam memberikan syarah juga seperti itu. Lau shalla arba'an bi taslimatin wahidah lam tasihha. Nah, ini Syekhwana ya bikin syarah. Tapi kalau itu mazhab apa? Imam Syafi'i, Ahmad, Imam Malik. Nah, mazhab Syafi'i, Ahmad dan Imam Malik gitu. Ya. Kemudian ya. Tapi yang 4 rakaat sekali salam siapa itu Hanafi enggak? Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Malik itu dua ya. Wahaza aidan summa yusalli salasan, kemudian witir 3
3 itu 2 kali salam apa sekali salam? Hah? Bisa 2 kali, bisa sekali ini. Jadi qauluhu la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Wala fi bazil majhud hadzal hadis la yukhalif mazhab asy-Syafi'iyah qala fi Raudatil Muhtajin wa lahul faslu ayatashahada ba'da kulli rak'atain wa arba'in masalan wa illam yusallim. Wa fi adamil fasli la tashahhuda illa qoblal akhirati wa huwa aula linnahi an tasbihil witri bil maghrib. Jadi kalau kalau 3 rakaat sekali salam, yaitu enggak ada tasahud awal. Sebab kalau ada tasahud awal menyerupai maghrib. Jadi kalau mau mengerjain 3 rakaat sekali salam itu enggak pakai apa? Enggak pakai tasahud awal. Ya, karena takut dari menyerupai witir itu dengan maghrib. Ya. Lain halnya terbalik sama Hanafiyah. Wa zahiru hadis mukhalifun lahum fa innahum yajibut tasyahhud indahum ba'da kullin min rak'atain. Lalu Hanafi tetap ada tasawuf awalnya. Ya. Itu masalah khilafiyah, ya. Jadi boleh sekali salam 3 rakaat, boleh 2 kali salam, ya. Iya. Penjelasan dari ringkasan dari Syekhona di Misbahuz Zalam wa mulakhisul qaul fi adad tarawih ala riwayat tabriqah. Jadi sebetulnya hitungan salat tarawih itu yang dimulai dari Sayyidina Umar, ya enggak? Sayyidina Umar itu punya gagasan karena di masjid itu kehadiran Rasul cuma tiga kali, keempatnya nggak datang, orang semakin banyak, ya. Itu berkelanjutan sampai di zaman Abu Bakar sholat masing-masing, ya, atau ada yang di nahiyatil masjid itu di pojok-pojok masjid, jadi nggak dengan imam yang satu, ada yang sendiri, ada yang karena tidak ahli di dalam menjadi imam atau belum diangkat. Padahal pada zaman Rasul ada qori yang terkenal yang dipilih oleh Nabi, itu khuzul Quran min arba'ah, ambillah Quran dari yang 4 orang itu, yaitulah Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Huzaifah. Nah, Sayyidina Umar berinisiatif ini sholat seperti ini, ya, berpisah-pisah, disatukan Sayyidina Umar dengan imam diangkat namanya Ubay bin Ka'ab. Namanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Itu qori Rasulullah, ya. Ya. Dengan 20 rakaat, kemudian witir 3 gitu. Setelah dia melaksanakannya, maka kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah, gitu. Ya, sebaik-baik bid'ah inilah. Jadi bid'ah ada yang baik begitu, enggak semuanya dolalah. Bid'ah, jadi kullu bid'atin dolalah itu sahibu Sarhi Dalil Palihin mengatakan amun maksus. Nah, kalau Syekhuna amun maksus, umum tapi ada pengecualian. Jadi ada bid'ah wajibah alal kifayah, seperti mempelajari ilmu-ilmu yang untuk memahami Al-Quran, hadis, ya. Ada
bid'ah mandubah seperti bangun pesantren ya enggak. Dulu nggak ada pesantren teman Nabi, itu bid'ah juga pesantren madrasah. Lu ngajinya di masjid. Ada bid'ah mubahah. Mubahah itu makan enak, pakai pakaian yang enak ya, yang lembut-lembut, bagus-bagus, itu bid'ah mubahah, mubah aja. Bid'ah makruhah, mengukir masjid walaupun dengan ayat Quran, itu bid'ahnya makruh. Bid'ah muharramah itu seperti misalnya bayang subuh kita bikin 3 rakaat ya, itu enggak bid'ah muharramah. Ya. Ya, atau masang ancak lah, keyakinan bahwa itu bisa menangkal ya, jin dan sebagainya, itu bid'ah muharramah ya. Ya, bikin yang menyalahi agama itu. Bikin Ka'bah udah di Monas saja biar jauh-jauh pergi haji, misalnya, itu namanya bid'ah haramah. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu amun maksus. Mau ikut Sayyidina Umar apa mau ikut Nabi? Nah, kata Imam Suyuti, al-iktida bi Umar iktida bi Rasulillah. Ngikutin Umar sama mengikuti Rasul, karena Sayyidina Umar kata Nabi apa? Dengan Abu Bakar juga, iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nanti setelah saya nggak ada, ikutin tuh Abu Bakar sama Umar. Iya. Dan dia merujuk kepada hadis ya, ma fa'alahu ba'du sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum ridwanullah alaihim ajma'in kama rawal Baihaqi. Jadi Sayyidina Umar bukan sebisa-bisanya. Ada riwayat Baihaqi itu di Ramadan, kanan nas yaqumuna fi ahdi Umar bin Khattab fi Ramadan bi salasin wa ishrina rakaatan. 20 rakaat itu taraweh, ya enggak, 3 rakaat witir. Ya. Pendapat dari riwayat dari yang ketiga, Abu Bakar bin Abi Syaibah an Abil Khusayb kana ya umuna Suwaidun an bin Ghafalah fi Ramadan fa shalla khamsa tarwihat, 5 tarawih, maksud 5 kali 2 itu 5 tarawih, itulah 20 rakaat. Nah, tinggal witirnya mau 1, mau 3, mau itu bebas ya. Mau 5, mau 7, mau 9 ya, silakan. Kemudian ada lagi riwayat dari Sa'id bin Ubaid anna Ali bin Rabi'ah kana yusalli bihim bi Ramadan khamsa tarwihat wa yutir bisalasin, dia 2-3. Ini sama. Ada lagi riwayat di dalam kitab Al-Mudawwanah ya, kata Ibnu Qasim itu salat Ramadan tarawih 39. 39 itu 36 ya qiyam Ramadannya, 3-nya witir. Jadi 36 ditambah 3. Ini amalu ahlil Madinah, karena di sana enggak ada tawaf. Ya. Kalau di Mekah ada tawafnya ya, habis 2 kali salam tawaf, 2 kali salam tawaf ya. Kemudian juga ada riwayat Tirmizi dalam jami'nya Qiyamu Ramadan itu menurut kaul ahli Madinah 36, witirnya 5, menjadi 41 rakaat. Iya. 41 rakaat ma'al witri ya. Hadza ma yata'allaqu bi riwayatil mutanawwi'ah fi adad rakaati salatil qiyam fi Ramadan. Wa amma kaifitu amalihi faqad ittafaqal ulama, ini kalam Syekhuna ini, ala annahu isruna rakaatan. Jadi Syekhuna ya Muhammad Muhajir Amsar rahimahullah, jadi bi asri taslimatin fi kulli lailatin, 10 salam tiap malam Ramadan ya. Jadi wa jumlatuhu khamsu tarwihat, 5 kali
taraweh 5 kali istirahat, wa yanwis saksu fi kulli rakaatin at-taraweh, sholat sunat taraweh au qiyami ramadan. Summa itu bisa salah rakaatin bi taslimatin wahidah. Itu talkhis daripada Syekhona dalam kitabnya Misbahul Ghulam. Jelasnya itu ada berapa lembar nih? Dijelasin. Ini dengan judul muhimmah nih itu salat tarawih ya, witir. Jadi daripada ngeributin tarawih, mendingan enggak tarawih katanya. Ngapa? Dia bilang ribut kita kan enggak boleh bertengkar. Kalau enggak tarawih boleh enggak? Enggak tarawih? Boleh enggak? Ribut? Boleh. Mendingan enggak tarawih daripada ngeributin tarawih. Ya. Terus? Ikut aja mau ngapain ribut. Enggak senang ya jangan di situ. Jangan ribut ya enggak. 4-4-3. Ya, itu ada dalilnya. Wah, zaman udah jadi Muhammadiyah atau gitu. Itu mah orang kampung ngomongnya begitu, ya enggak. Bukan itu kalau ngaku-ngaku aja buatan dia aja kita sekali salam. Padahal boleh ngikutin Hanafi, ngikut. Kita punya pendapat, kagak sih, ngikut. Taklid. Ya, ini kiai-kiai bahkan ulama juga banyak tentang taklid terus ngikut muqallid sumailu rahulullah ir-rasyidin wal imatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin. Kalau mujtahid mau udah hafal Quran, hafal hadis ya. Daripada ribut nggak cakep. Kalau beda pendapat nggak apa-apa ya, nggak, karena berargumentasi ya, silakan untuk memahami boleh ya, untuk memahami itu boleh ya. Jadi itu tentang apa? Nabi dibilang tidak lebih dari 4 rakaat dan 3 witir. Itu yang ngomong kan bukan Nabi, yang ngomong Siti Aisyah. Dia menyampaikannya yang itu, tapi kan Nabi enggak selamanya di rumah Siti Aisyah. Nabi nggak selamanya di rumah Siti Aisyah. Ya. Twitter bagusnya habis taraweh ya, sebelum tidur ya, apa udah tidur? Ya. Belum tidur ya enggak. Nah itu kalau itu Abu Bakar dipesan sama Nabi witir sebelum tidur. Qala Abu Bakar ausani khalili sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam. Jadi saya dipesan sama Nabi witir sebelum tidur. Siapa? Abu Bakar. Yang pesan siapa? Nabi. Qala Abu Bakrin awsani khalili sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anam. Saya dipesan sama khalili, artinya sama kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku witir sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar ya habis tidur. Karena pakai hadis ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadi witir itu mestinya di akhir ya. Nah. Kemudian
amal keduanya itu diadukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, itu kalau Abu Bakar sebelum tidur habis sholat Isya. Kalau Umar kok habis apa? Tidur dulu jemaah. Jawab Nabi apa? Inna Umar rajulun syadid. Umar itu orangnya laki-laki yang kuat. Bahasa saya itu pede apa pede? Percaya dirinya bahwa ntar dia bakal bangun gitu. Iya, ntar bakal bangun nih gitu. Nah, kalau Abu Bakar rajulun harisun la yamliku nafsah. Kalau Abu Bakar dia haris itu udah gemar, maksudnya apa? Ntar kalau subuh, kalau hidup, kalau kagak ya. Jadi beda-beda. Iya, udah ini perintah Nabi jangan pakai tunda dah ya. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi kalau Sayyidina Umar kan memang kerjaannya ronda ya, ngeliatin masyarakat malam gitu. Jadi yang mana yang afdol ya tergantung. Saya sih yakin bangun, cuman kalau udah kagak sholat malas ya, mendingan langsung aja dah habis daripada ntar nggak ngerjain ya misalnya gitu, malas kecuali punya keyakinan kuat gitu ya. Terserah mau ngikut Sayyidina Umar ya, apa mau ngikut Abu Bakar Siddiq ya, itu nggak apa-apa. Nah, iya. Apa mau ngikut Sayyidina Umar apa Abu Bakar Siddiq ya. Jadi zaman saya tambahkan, zaman Sayyidina Umar yang jadi imam namanya siapa? Ubay bin Ka'ab. Waktu itu perempuan juga ada yang mengimami, namanya Sulaiman bin Abi Hasamah. Masih misah. Jadi perempuan ya perempuan, tapi imamnya laki, namanya Sulaiman bin Abi Hasamah. Kalau laki Ubay bin Ka'ab. Pada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman, jadi laki dan perempuan sama bareng jamaah. Imamnya Sulaiman bin Abi Hasamah. Ya. Jadi apakah boleh perempuan sholat di masjid bergabung sama laki-laki ya? Perempuan terawih ya. Bagusan di rumah apa bagusan di masjid? Bagusan di rumah apa di masjid? Perempuan ya enggak. Kalau lihat dari misalnya dari segi bahwa di masjid ada mau'izah hasanah, yaitu ada baiknya, ada mau'izah hasanah, ditambah lagi dengan banyaknya jamaah misalnya gitu. Kalau ada kekhawatiran fitnah di jalan ya, atau di tempat ibadah, itu bagusan di rumah ya. Jadi perempuan itu Abdullah sholatnya di rumah. Tapi kalau dia ke masjid jangan dihalangi. Jadi jangan dihalangi wanita-wanita ke masjid. Kata Nabi, la tamna'u nisa'akumul masajid, tapi wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan dilarang perempuan ke masjid, tapi rumah lebih baik. Dilarang jangan. Boleh dengan beberapa syarat. Satu, tidak bersolek. Tidak apa? Solek, dandan, wangi-wangian, ya, bibirnya merah, pipinya,
Iya, jangan bersolek, jangan dandan, jangan berhias, pakai pakaian jangan yang pakai pakaiannya jangan membuat laki-laki menjadi apa? Tergoda ya, itu auratnya ya. Iya. Jadi tidak bersolek, tidak berwangi-wangian, aman daripada fitnah. Ya. Aman dari fitnah, pacaran misalnya dia pacaran dia janjian. Ada syarat ya, boleh perempuan ke masjid tapi jangan terlalu cakep juga jangan. Yang cakep banget jangan. Ya, yang perempuan muda cakep banget begitu, ada bangetnya itu jangan. Iya. Jadi cegat bisa ya. Jadi ya. Ya. Ini apa di masjid dia pakai mukna, di situ dia pakai lagi pakaian yang nah itu masalah apa? Perempuan dari zaman Nabi kita juga udah jamaah. Waktu pemindahan kiblat ya masih kiblatain itu di jamaahnya udah ada perempuan di belakang. Jadi masih kiblatain ya di sana imam belakangnya laki-laki, belakangnya lagi baru perempuan. Ya. Begitu turun ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, Nabi jalan. Pindah sini madhep kiblat. Ya laki-laki ngikutin. Ya perempuan yang tadinya di sini jadi di belakang. Ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Setelah 16 bulan atau 17 bulan lamanya ngadap Baitul Maqdis, itu ada unsur dakwah supaya orang-orang Yahudi ngikutin ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi udah rindu, akhirnya turun ayat, Nabi lagi sholat jalan. Nah, pikirnya kan 3 langkah berturut-turut batal. Oh, baik jalan. Ya, jawabannya, yang nyuruh Allah masa batal? Yang nyuruh siapa? Allah. Tapi kita nggak boleh nyontoh, gue jalan aja jalan. Tapi kita menyontoh nggak boleh, nggak bisa dalil buat umum. Jadi hadis berikutnya juga Aisyah itu Nabi sholat malam itu 11 rakaat, witirnya 1. Nah itulah tadi witir 1. Wah, sholat itu ada nggak yang serakaat? Itu tadi ini wayutiru biwahidatin. Jadi dia witir dengan 1 rakaat. Jadi sembahyang 1 rakaat yaitu ya sholat. Ya, itu namanya sholat juga. Jadi ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik ya boleh sholat 1 rakaat. Kalau Hanafi enggak boleh. Ini ada dalilnya tuh ya. Ihda asar rakaatan yutiru minha biwahidatin. Jadi fa iza faraqa minha ittaja'a ala sikil aiman. Juga hadis berikutnya nahwahu sama ya. Kemudian Nabi ada sholat diceritakan oleh Aisyah 9 rakaat, 9 rakaat. 9 apa? 9 rakaat. Nah 9 rakaat itu apa itu? Nah saya tanya Aisyah, bikam kana Rasulullah yutir, Nabi berapa Aisyah witir? Jawab Aisyah, yutiru bi arba'in wasalasin. Dia witir, dia sholat 4 rakaat ditambah witir 3. Wasitin wasalasin, dia sholat 6 rakaat ditambah witir 3 jadi 9. Wasamanin wasalasin, dia sholat 8 rakaat ditambah witir 3. Wa asrotin wasalasin, dia sholat 10 rakaat ya ditambah witir 3. Walam yakun yutiru bi anqasa min sab'in, tidaklah ya witir lu kurang dari 7. Wala bi aksara min salasa asyarata, ya, dan tidak juga dengan lebih dari 13 ya. Jadi witir ada yang bilang 11, ada yang bilang sampai 13 ya. Nah ini
eh, Nabi ya enggak apa namanya, katanya enggak nambahin enggak ngurangin, ya enggak lah. Itu ini sholatnya Nabi malam itu apa bisa 4-4-3 ya bisa 4-3, bisa 6-3, bisa 8-3, bisa 10 tambah 3. Itu tatkala Aisyah ditanya bikam kana Rasulullah yutir ya. Jadi lain sama yang riwayat yang tadi kita baca, Aisyah juga kan Nabi nggak nambahin dari 4-4-3 lah. Ini ada itu kata-kata al-adad di situ, al-adad la mafhumalah, bukan hitungan harga mati, bukan ya, bukan. Hadis berikutnya juga nahwahu sama ya, nahwahu itu sama. Hadis berikutnya ya, ini Nabi sholat malam surahnya surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Ma'i atau Al-An'am. Nah, ya, Nabi ya enggak. Itu Nabi ada yang ngikutin gak tuh dia? Shalla ma'a Rasulillah. Huzaifah bin Yaman shalla ma'a Rasul. Ada yang ngikutin Huzaifah bin Yaman. Shalla ma'a Rasulillah sallam minal lail. Huzaifah itu kan sahibu sirri Rasulillah. Sahabat sir Rasulillah. Artinya sahabat sir itu hal-hal yang Aisyah nggak tahu, dia tahu, karena kemana aja ngikut rahasia Nabi, banget rahasia. Sampai Nabi kencing sambil berdiri itu Huzaifah, nah ya Huzaifah ya, itu sahibi Rasulullah SAW. Jadi dalil-dalil nggak boleh minum baring berdiri ada kecualinya. Kalau nggak ada bangku misalnya kita nggak ada bangku, makan prasmanan nggak dapat bangku, ya udah minum baring berdiri aja. Kenapa? Ada lagi dalilnya, minum zam-zam sambil berdiri. Nabi kencing nggak boleh baring berdiri. Kalau guru kencing baring berdiri, murid kan jelek ya. Tapi ada nggak Nabi, pernah nggak Nabi kencing sambil berdiri? Ada riwayat hadis Muslim di Subatoti kaumin di Pelbak, satu kaum di Madinah, Nabi kencing sambil berdiri di Pelbak. Yang tahu siapa? Huzaifah. Aisyah ngomongnya lain. Man haddasakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman fala tusaddiqu. Siapa yang ngeluarin hadis bahwa Nabi kencing baring berdiri, fala tusaddiqu, jangan dibenerin. Tapi Huzaifah ngomong anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qaiman fi subatati qaumin. Nabi pernah kencing. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Aisyah dia ngomong begitu, dia kagak tahu, nggak dapetin. Huzaifah ngomong begitu, dia mah kemana-mana ngikutin Rasul, tahu. Dua-duanya benar tuh. Jadi, nah masalah hukumnya bisa dibilang ya lihat sikon. Kalau kayaknya bancret, ini kena najis, kalau berdiri misalnya enggak, ya berdiri. Maka Imam Nawawi mengatakan kencing sambil berdiri lebih tiris, obat penyakit pinggang. Ya, tinggal baca itu mah, itu udah penelitian dia. Ya. Jadi kencing sambil berdiri boleh, boleh. Dilihat sikonnya ya. Nah, atau kencing sambil berdiri dikatakan kurang adab misalnya gitu. Tahu boleh ya.
atau makruh misalnya gitu ya. Jadi dilihat apa? Situasi dan kondisinya. Enaknya nongkrong ya nongkrong, enaknya berdiri ya berdiri gitu. Itu masalah berdirinya atau nongkrongnya. Ya. Masalah nanti bersucinya, nah itu juga beda. Kencing sambil berdiri, ya. Terus pakai celana. Terus istinjanya bagaimana? Mana air di itu sini habis, gitu-giniin doang. Ambil lagi, gini ini bancret ke celana nggak? Bancret. Ntar sholatnya dipakai nggak? Pakai nggak sah. Itu hati-hati ya. Kalau yang kencing pakai celana, istinjanya bagaimana itu? Bisa nggak bancret, nggak ngenain celana? Panjangnya seapa? Ya, udah bayangin ya. Jadi ini ya, peringatan aja gitu. Jadi kalau celana najis pakai sholat. Kalau celana dibuka, enggak dibersihin, enggak. Udah istinjanya kagak bersih, celananya udah kena najis, terus pakai sholat. Gimana sholatnya? Sholat wala sholat, ya sholat. Makanya Nabi lewat di kubur, nih yang lagi seksa nih kubur ini udah seksa. Yang ini masalah ngadu namimah, tukang bikin provokator nih, bikin orang berantem aja nih, ngadu domba. Yang ini yang la yastabri minal baul, yang kencing itu enggak istibro atau la yastanzih, enggak bersih, ya diselesaikan saja sampai itu nanti najis terbawa dalam ibadah, sholat misalnya dalam pakaian atau badan. Itu yang tahu Huzaifah ya, Huzaifah. Jadi ini juga Nabi sholat pakai surahnya Ali Imran, An-Nisa, Maidah ya atau Al-An'am. Nah itu riwayat Huzaifah annahu shalla ma'a Rasulillah. Ada yang ngikutin. Tapi ketika Muaz ngikutin sholat Nabi, dia terap sama jamaah yang lain, sahabat yang lain. Nah, sampai ada yang protes, ya Rasul, saya ngikut ini sholat sama Muaz. Oh, hampir-hampir saya udah mau misa aja dah, mau barokoh gitu. Ngapa? Surat panjangan. Nah, Muaz panggil, ya Muaz, kamu mau bikin fitnah? Mau bikin fitnah ya. Kalau jadi imam, iza amma ahadukum fal yukhaffif fa inna fihi musaghir wal kabir wazal hajah, yang ya. Kalau jadi imam maka jangan apa? Jangan suruhnya jangan panjang-panjang. Ya. Nggak boleh jadi imam suruhnya apa? Panjang-panjang. Nggak boleh. Pendek-pendek juga nggak boleh. Panjang-panjang. Wirid juga jangan panjang-panjang, nggak boleh. Ya. Jadi iza amma ahadukum falyukhaffif, kata Nabi, kalau jadi imam falyukhaffif fa inna fihi musaghir, ada anak kecil, wal kabir, ada orang tua, wa dhaif, orang lemah, wazal hajah, ada yang mau ada kebutuhan mana-mana. Jangan lama-lama, surahnya ada yang dari sabihis ke bawah aja udah sampai kulur binas. Itu pendek, surah yang pendek itu dari wadduha ke bawah itu pendek. Ya. Kalau amma ya tasa'alun itu sedang. Sedang. Kalau yang sono Baqarah itu panjang. Ya, jadi kalau jadi imam Pak, surahnya yang pendek-pendek. Pendek-pendek itu bisa dari sabihis atau dari wadduha kemari. Bisa ahadukum, kalau sembahyang sendiri silakan masya'ah, atau
sembahyang rame-rame tapi makmumnya udah redo. Makmumnya redo. Kan bayang terawih ada yang pakai hatam Quran ya. Emang ente tahu di situ orang bayang terawihnya pakai hatam Quran, ente seneng apa enggak situ? Kalau enggak ya pindah yang cepetan mana? Masjid yang banyak jamaahnya terawih yang lamban apa yang cepat? Yang cepat, yang 7 menit. Nah, yang 7 menit gitu. Nah, sekarang ukuran cepat. Ukuran cepat itu yang bisa kita terima cepat, yaitu yang tidak mengurangi rukun-rukunnya. Ya. Salah satu daripada rukun yaitulah tumak nina. Kalau sembahyang 7 menit tumak ninanya ada enggak? Hah? Enggak ada. Itu Nabi pernah negor dulu. Nabi masuk masjid terus tiba-tiba laki-laki sholat. Habis selesai sholat nemuin Nabi, assalamualaikum, enggak disuruh sholat lagi, sholli fa innaka lam tusolli, ente belum sholat. Sholat, balik lagi nemuin Nabi, sholat lagi, belum sholat bang, sholat udah 3 kali, udah 3 kali tegur, ya Rasul, sholat saya itu kagak bisa lagi dah kecuali begitu, ya, apalagi sih. Nah, baru Nabi apa bersabda, ya iza kumta ila sholati fakabbir, terus sumakro mata yasalmul Quran, terus sampai sumarka hatta tatma'inna rokean, sumak tadil itidal, kemudian sampai ada tumak ninanya. Jadi disuruh ngulangnya itu karena sholatnya nggak ada apanya, tumak ninanya. Namanya hadis musi sholatuhu, hadis orang yang jelek dia punya sholatnya. Jadi ada riwayat Ammar bin Yasir sholatnya cepat, ya. Ammar bin Yasir, kau sholatnya itu cepat. Kemudian cepat, saya sholat cepat, ada yang kurang nggak? Enggak. Khattabta ya Abal Yaqzan faqala hal ara'aitumuni naqastu min hududi hasya'an, qala la. Saya emang sholat saya cepat tapi ada yang kurang enggak? Enggak. Qala inni bardartu sahwas syaitan. Jadi saya sholat cepat itu supaya setan kagak masuk. Kalau kesatu lama-lama setan keburu masuk. Itu alasan orang sholat cepat. Kalau sholat cepat maksudnya nih Ammar bin Yasir bilang apa? Saya sholat cepat ngapa emangnya? Takut keburu setan masuk begitu. Tapi cepatnya di situ tidak mengurangi rukun, tidak mengurangi tumak nina. Ammar bin Yasir nanya, ada yang saya kurangin enggak? Kagak. Jadi adnal kamal, serendah-rendah sempurna itu subhanarabbal a'la, subhanarabbal azim 3 kali lah, sedang. Ya. Yang penting ada tumak ninanya lah gitu. Jadi kalau sholat lama-lama keburu setan masuk. Dengan dalil itu umpamanya 7 menit juga salah ya enggak. Ya. Salah. Mau jam 11. Sekurangnya insyaallah ya. Pada waktu berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Di sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'alai kirim maghfir lana dzunubana ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim al azim sultanik. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
على آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك ألا تجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا العمل بما في كتاب الله وسنة رسوله اللهم ارزقنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا معلمينا لمن أوصانا بالدعاء لمن أحسن إلينا لمن أحسن إلينا ذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات منين ومنات تصديقين تصديقات في هذا المجلس مع هدينا المأمور المنصور برحمتك يا أرحم الراحمين دوام بها سنك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukram Kiai Haji Mahfud Asirun Adawi. Hadir bersama kita Ustaz Haji Nurjali, Bapak Haji Ridwan, jamaah sekalian yang kami hormati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk taklim besok di malam ke-7 Ramadan di Masjid Jami At-Taqwa Kembangan. Masjid Jami At-Taqwa Kembangan. Jadi kalau dari Tanah Koja itu belok kanan. Belok kanan pinggir tol. Ya. Kalau dari arah Tanah Koja itu adanya kita belok kanan, ada jalan kecil loh masuk kanan. Kalau misalkan dari arah Rawabuaya ke lampu merah dulu belok kiri. Ya. Masjid Jami At-Taqwa Kembangan. Kepada teman-teman semua yang hari ini sudah hadir, ucapkan terima kasih dan sampaikan kepada teman-teman kita yang belum hadir pada malam hari ini untuk bisa hadir bersama-sama taklim malam 7 di Masjid Jami At-Taqwa. Kepada pengurus DKM Masjid Jami Darul Mutakin kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sarana fasilitas yang sudah diberikan pada malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.